Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Dari terakhir kita bahas tentang regresi logistik, sekarang kita akan bahas tentang jaringan saraf tiruan atau artificial neural networks. Nah, saya akan mengulas dulu tentang regresi linear dan regresi logistik sedikit, kemudian nanti kita akan lanjut ke apa sih jaringan saraf tiruan itu dan apa hubungannya dengan materi-materi sebelumnya. Ya, kemudian kita akan lihat beberapa variasi jaringan saraf tiruan dan aplikasinya. Nah, untuk jaringan saraf tiruan sendiri, yang saya ajarkan di kuliah ini itu hanya satu pertemuan saja. Jadi, hanya bersifat ulasan secara umum. Untuk pendalamannya, boleh lihat nanti kuliah seperti soft computing atau practical deep learning. Ya. Jadi, silahkan melengkapi materinya sendiri kalau memang tertarik untuk mendalami materi ini. Ya. Nah, ini bahan bacaannya. Bahan bacaan yang pertama bisa lihat di Michael Nielsen, tulisannya Michael Nielsen di web tentang neural networks dan deep learning. Ini bisa diakses secara bebas. Kemudian materinya cukup mudah untuk dicerna gitu ya. Diberikan visualisasinya, kemudian ada rumusnya sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Gitu. Jadi ini enak sekali bukunya walaupun ditaruh di web page, tapi sebetulnya cukup bagus. Ya, kemudian yang lebih lengkap, yang lebih komprehensif bahasannya bisa dilihat di buku Deep Learning dari Ian Goodfellow dan kawan-kawan. Ini juga bisa diakses di web. Sayangnya untuk versi PDF-nya dia dibuat per chapter, jadi mungkin lebih susah untuk bacanya, tapi sebetulnya cukup komprehensif bahasannya. Nah, yang terakhir itu artikel di jurnal Nature, Deep Learning. Kalau yang ini sifatnya apa aja sih jenis neural networks-nya gitu, jadi cenderung lebih ringkas dan aplikasi untuk deep learning dan neural networks itu sekarang kemana aja. Walaupun papernya tahun 2015 sebetulnya sudah cukup banyak yang dibahas di sana. Itu deep learning sendiri ada bidang yang sangat sangat berkembang sekarang. Jadi mungkin yang tertulis sekarang tidak bisa mencakup perkembangan terkini. Misalnya seperti model transformer kalau pernah dengar itu untuk natural language processing gitu ya. Tapi secara umum tiga materi ini cukup untuk menjadi dasar dari kalian belajar materi tentang deep learning atau neural networks. So, kita akan mulai dari ulasannya. Jadi, ini adalah regresi linear ya. Kalau kita ingat materi tentang regresi linear itu berusaha mencari fungsi Y sama dengan MX plus C. Gitu ya. Jadi si garis inilah yang kita namakan fungsi Y. Regresi linearnya. Ya, ini fitted. Ini sesuatu yang kita cocokkan dengan datanya sehingga menghasilkan Y sama dengan MX plus C, atau dalam bentuk matriks vektornya adalah Y sama dengan XW. Perhatikan Y-nya tebal, artinya ini adalah vektor. Ya, jadi ini vektor. Kemudian untuk X-nya adalah matriks, karena X matriks itu ke bawah adalah datanya gitu atau objek. Kemudian ini X ya. Yang kolomnya itu adalah atribut atau fitur. Ya. Kalau dalam kasus ini yang kita prediksi ini adalah Y-nya, ini adalah X-nya. Jadi kita cuma punya satu X saja. Tapi di kasus multivariate regression sebetulnya kita mau lihat lebih banyak lagi dari itu. Ya, dan yang kita mau lakukan di regresi linear adalah mencari garis yang membuat errornya sekecil mungkin. Ya, jadi nilai aslinya dan prediksinya itu selisihnya sekecil mungkin. Oke, ini yang dikenal sebagai squared error. Oke. Kemudian kalau kita bicara regresi linear multidimensi, berarti seperti yang tadi contohnya Y, X besar W, atau misalnya dalam bentuk skalarnya seperti ini, Y sama dengan W0 plus W1 X1 plus dan seterusnya sampai WDXD, yang artinya adalah D dimensi. Ya. Dan singkatan notasi matriks vektornya adalah W transpose X. Gitu ya, ini untuk Y satu saja, ini Y skalar saja, jadi untuk satu data point. Kalau misalnya banyak data points-nya, berarti pakai X besar tadi, gitu ya, matriks jadinya X-nya. Itu. Nah, kemudian yang kita
cari dalam regresi linear itu sebetulnya adalah nilai error terkecilnya. Ya, nilai error terkecilnya ternyata bisa didapatkan dengan menggunakan metode optimasi analitis. Ya, fungsi error yang kita sudah definisikan ini adalah sum of squared errors. Kemudian kalau kita cari turunan pertamanya set sama dengan 0, kita akan dapat nilai W-nya itu adalah ini. Ya, dan kita kenal ada yang namanya pseudo inverse karena X besar tadi itu nggak bisa di-inverse langsung. Jadi kita harus cari dengan cara seperti ini supaya bisa mendapatkan pseudo inverse-nya. Ya. Kemudian dari regresi linear, tasnya berupa regresi, kita mau mengubah menjadi tas klasifikasi. Ya, tugas klasifikasi. Gimana caranya kita ubah yang tadinya terdefinisi dari minus hingga sampai hingga menjadi antara 0 sampai 1. Gimana caranya? Dengan menggunakan yang disebut sebagai fungsi logistik atau sigmoid. Nah, karena dia sudah menjadi nilai selang tutup antara 0 sampai 1, maka ini kita bisa artikan sebagai probabilitas dari kelasnya. Itu kira-kira. Ya, jadi regresi linear ditambah dengan fungsi logistik, itu adalah regresi logistik. Nah, walaupun namanya regresi, tapi tasnya sebetulnya klasifikasi. Dan di materi regresi logistik di akhir kita sempat bahas, kalau kita mau punya lebih banyak kelas, maka kita bisa pakai yang namanya fungsi softmax. Ya. Nah, fungsi logistik itu seperti apa? Fungsi logistik seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya Z di sini, ya ini adalah Z-nya, fungsi sigmoid dari Z itu bentuknya seperti ini, dia asimptotik 0 sampai 1. Kemudian bentuk rumusnya seperti ini sigma yang di sini bukan variabel ya, tapi ini adalah fungsi, jadi fungsi dari Z. Kemudian nilainya adalah 1 per 1 plus eksponen dari minus Z. Sehingga dalam regresi logistik hubungannya sebetulnya sigmoid atau fungsi dari WTX, W transpose X. Ya. Semoga cukup jelas sampai sini. Kemudian, di fungsi logistik tadi, setelah ditambahkan fungsi logistik tadi, regresi logistik tidak lagi bisa dicari optimasi analitisnya. Jadi yang harus dilakukan adalah melakukan optimasi numerik. Nah, optimasi numerik ini dapat dilakukan dengan menginisialisasi nilainya. Jadi yang kita mau cari kan W ya, nilai W yang kita mau cari. So, kita inisialisasi nilai W-nya secara random. Kemudian yang kita harapkan adalah fungsi errornya ini nilainya harus sekecil mungkin gitu ya. Dan itu bisa didapatkan dengan mengubah nilai W-nya secara perlahan-lahan sampai nanti dia bisa ke bawah. Jadi kita ubah nilai W-nya, mungkin yang kedua di sini, terus yang ketiga di sini, yang keempat di sini, yang kelima di sini, dan seterusnya. Ya, makin ke sini nanti lompatannya makin kecil. Dan lompatan ini diatur dengan ada yang disebut sebagai ITA atau learning rate. Ya, ini learning rate. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Silahkan dicek lagi materi tentang regresi logistiknya. Tapi intinya, dalam regresi logistik, kita tidak melakukan optimasi analitis, tapi sifatnya optimasi numerik. Dan di regresi logistik, solusi optimumnya atau minimumnya itu minimum global atau convex optimization. Ya, nah sekarang kita mau mencoba melakukan hal yang kurang lebih sama, tapi untuk kasus yang lebih kompleks. Ya, jadi dengan menggunakan jaringan saraf tiruan. Idenya adalah kita mau mencoba meniru jaringan saraf manusia. Kalau dilihat, ya, jadi kan sebetulnya kita punya beberapa macam input gitu ya, ada X0, X1, X2, ini fiturnya gitu ya. Terus kita kalikan itu dengan weight-nya. Ya ingat bahwa bentuknya yang kita mau prediksi itu adalah Y sama dengan W0 plus W1X1 plus W2 X2 plus dan seterusnya gitu ya, sampai nanti terakhir di WD XD gitu kan. Nah, kita bisa melihat ini sebagai perpotongnya ya. Jadi ini adalah W0-nya, kemudian nanti ada W1X1, W2X2, baru nanti di sini adalah yang menjumlahkan. Dan nanti kita dapat keluarannya. Kalau misalnya nanti ada fungsi sigmoid di sini, ya berarti ada namanya activation function. Gitu ya. Jadi kita mengenalkan di sini ada sigmoid misalnya.
gitu ya. Si sigmoid inilah ini yang kita sebut sebagai activation function-nya. Function. Oke. Nah, kalau dilihat sebetulnya ini kan seperti halnya saraf manusia gitu. Jadi ada yang menerima input berupa impuls, ya saraf manusia itu menerima input berupa impulsnya, kemudian dia akan melewatkan, ya. Sini kalau impulsnya itu melalui aksonnya, kemudian nanti di akson terminalnya, di ujungnya, keluarannya, dia bisa terhubung dengan saraf yang lain, jadi dia akan membentuk jaringan saraf, dan di bagian yang paling akhir dia akan terhubung dengan bisa berupa motornya misalnya, gitu ya. Jadi kita mau menggerakkan tangan, gitu kan, bagian ujungnya adalah motornya. Gitu kira-kira. Semoga masih cukup ingat materi biologinya dulu waktu SMA, gitu ya. Tapi intinya kita mau menumpuk si regresi logistik ini supaya bisa melakukan task yang lebih kompleks. Itu sudah diusulkan oleh McCulloch and Pitts dari tahun 1943. Jadi kita mau menumpuk regresi logistik tadi yang kita anggap sebagai neuron-neuron itu sehingga membentuk neural network atau artificial neural network sebut tepatnya. Ya, jadi hasil keluaran dari suatu neuron dijadikan masukan dari neuron yang lain, atau dalam kasus tadi Y dari sebuah regresi logistik akan menjadi X untuk model regresi logistik yang lain. Dan nanti di neuron paling akhir lah yang akan melakukan prediksinya. Jadi kombinasi dari beberapa prediksi itu yang akan dipakai di akhir nanti. Jadi kalau kita lihat bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, kalau dibayangkan, jadi satu ini ya, ini adalah input layer-nya, terus kemudian nanti dihubungkan dengan satu ini. Nah, ini yang menjadi satu model regresi logistik. Gitu ya. Kalau kita cuma melihat bagian ininya saja, ini bisa dilihat sebagai fungsi softmax, gitu, boleh juga. Kira-kira seperti itu. Tapi softmax kan sebetulnya membuat nilai keluarannya jadi probabilistik, gitu ya. Jadi sebenarnya ini bisa sigmoid sendiri, sigmoid sendiri, sigmoid sendiri, sigmoid sendiri, yang tidak perlu bersifat probabilistik artinya. Maksudnya kalau dijumlahkan setiap keluarannya, ya, keluaran yang pertama, jadi anggaplah ini ada Y1, kemudian nanti ini ada Y2, dan seterusnya. Jadi Y1 tambah Y2 tambah Y3 tambah Y4 itu tidak harus sama dengan 1. Gitu. Ya, karena ini masing-masing sigmoid. Nah, nanti baru di bagian yang paling akhir lah yang kita pakai fungsi softmax. Jadi softmax-nya baru di sini. Sehingga kalau ini kita anggap sebagai Y1, ini kita anggap sebagai Y2, maka Y1 ditambah Y2 itu harus sama dengan 1. Ya, yang memaksa dia menjadi sama dengan 1 itu adalah fungsi softmax. Jadi itu jaringan saraf tiruan. Idenya kira-kira seperti itu. Jadi di sini kita punya inputnya ya. Ini ada X1, ini ada X2, ini ada X3. Kira-kira seperti itu. Terus nanti dikalikan, ini adalah W1-nya mungkin. Gitu ya. Kemudian ini yang W1 ya. Ini yang W2-nya. Dan seterusnya. Nah, kenapa jadi banyak? Nah, karena kita mau menghasilkan banyak keluaran gitu. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Sehingga biasanya nanti ini ada konvensi penulisannya. Misalnya W11, W12, W13, dan seterusnya. Ya, nanti kita akan lihat konvensinya kira-kira seperti apa. Nah, hidden layer-nya itu nggak harus satu. Sebetulnya hidden layer-nya bisa lebih banyak, gitu, atau lapisannya, gitu ya. Jadi kan ada input layer, lapisan masukan, ada output layer, lapisan keluaran. Di tengahnya ada namanya hidden layer, ya. Jadi lapisan laten, lapisan tersembunyinya tengah-tengah dari jaringan saraf tiruan. Idenya sebetulnya di level ini itu adalah representasi tengah, representasi sementara. Jadi bayangkan analoginya ya, kira-kira kita punya di sini levelnya, kalau kita bicara sebuah buku gitu ya. Jadi yang pertama adalah huruf, kemudian dari huruf kita bisa menyusun kata-kata. Ya, kata-kata kan punya maknanya sendiri. Dari kata-kata kita akan punya kalimat, jadi dia baru beda lagi maknanya.
gitu ya, karena susunan katanya berbeda, kalimatnya juga akan berbeda maknanya gitu ya. Dari kalimat kita bikin paragraf gitu misalnya, paragraf baru jadi buku. Kira-kira level abstraksinya kayak gitu. Oke, nah kalau kita bicara gambar ya berarti nanti di level pixel mungkin jadi region mendefinisikan gambar tertentu. Karena kan kalau kita bilang satu foto, sebetulnya foto itu terdiri dari beberapa elemen gitu ya. Misalnya foto selfie aja gitu. Kita bisa ngeliat foto selfie, oh ada bagian matanya, ada bagian hidungnya, ada bagian mulutnya, ada bagian backgroundnya, dan seterusnya. Oke? Nah, terminologinya di jaringan saraf tiruan itu ada beberapa. Yang pertama adalah ada input, hidden, dan output layers, yang tadi kita udah bahas gitu ya, lapisannya, lapisan masukan, lapisan tengahnya, atau yang tersembunyinya, dan lapisan keluaran. Kemudian setiap layer atau setiap lapisan itu punya satu atau lebih neuron, gitu ya, yang sering disebut sebagai unit. Gitu. Jadi kalau kita bicara unit dalam neural networks atau jaringan saraf tiruan itu sebetulnya adalah neuronnya atau satu bulatan tadi yang disebut sebagai unit. Jadi dalam satu hidden layer misalnya itu bisa ada beberapa hidden units, gitu ya. Ini sekedar gambaran berarti di input layernya ada 3 unit gitu kan. Di sini ada 4 unit, di sini ada 4 unit, di sini ada 1 unit. Gitu kira-kira gambarannya cukup jelas ya. Nah, terkadang satu unit juga dikenal sebagai perceptron istilahnya. Makanya kalau seperti yang tadi, ini nama lainnya adalah multi-layer perceptron. Ya, jadi beberapa lapis dari perseptron atau beberapa lapis dari neuron tadi. Makanya namanya neural network, jaringan saraf. Ya. Nah, yang menarik sebetulnya adalah di neural networks ini banyak sekali perkembangannya. Salah satu yang paling sederhana adalah kita bisa mengganti-ganti fungsi aktivasinya. Kalau tadi kan kita selalu mendefinisikan di regresi logistik gitu ya, ini Y sama dengan sigma dari WTX gitu. Nah, si sigmanya sendiri ini bisa diganti-ganti gitu. Nggak harus sigma, nggak harus fungsi sigmoid atau fungsi logistik. Kita bisa ganti dengan, nanti kita kenal ada yang namanya fungsi ReLU, ada juga yang namanya tanh atau hyperbolic tangen. Kita hyperbolic tangent ya, atau tangen hiperbola. Kita bisa juga pakai fungsi linear yang tidak mengubah apa-apa sebetulnya, atau kita bisa pakai fungsi stepwise, gitu. Jadi nilainya hanya 0 atau 1 saja setelah melewati threshold tertentu. Ya. Nah, yang perlu diketahui adalah kalau kita bicara neural networks, jumlah hidden layers-nya itu kita yang tentukan sendiri. Jadi ini bagian dari, boleh dibilang, hyperparameternya. Jadi berapa banyak yang kita mau pakai. Jaringan saraf tiruan itu ternyata bisa menjadi penghampiran universal atau universal approximator, yang artinya dia bisa meniru berbagai fungsi kontinu dengan akurasi tertentu. Ini kalau kita bicara regresi gitu ya. Kalau kemarin kan kita sempat bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, misalnya kita punya fungsi X, kita punya X, kemudian kita punya Y, terus kita ngelihat bentuknya, misalnya datanya begini, ya, terus kemudian kita fit fungsi regresi linear gitu misalnya, ternyata garisnya cuma seperti ini, dia nggak bisa melihat polanya. Gimana caranya supaya bisa melihat polanya naik terus turun lagi? Oh, mungkin kita ubah dengan transformasi polinomial gitu, sehingga dia bisa mendapatkan fitnya seperti ini P-nya sama dengan 1, misalnya P sama dengan 2. Contohnya seperti itu ya. Nah, kan sebetulnya yang dilakukan dalam transformasi polinomial itu kan kita mengubah yang tadinya Y sama dengan W0 plus W1X itu menjadi Y sama dengan W0 plus W1X plus W2X kuadrat gitu ya, dan seterusnya kalau berapapun polinomial yang kita mau pakai. Dia dan ini sama, ini X bukan X1 atau X2 karena nilai X-nya sama, inputnya cuma 1. Ini untuk kasus yang ini. Nah, idenya adalah kita bisa meniru berbagai fungsi kontinu dengan mengkombinasikan ini. Jadi nilai X-nya sendiri itu adalah, ada lagi W-nya di sini. W0 plus W1 X aksen gitu misalnya. Ya. W2 X aksen kuadrat dan seterusnya.
Jadi nilai X ini adalah gabungan dari kombinasi linear dari yang lain. Gitu. Nah, dan ternyata dengan menggunakan satu hidden layer saja, kita bisa mengaproksimasi fungsi kontinu dengan akurasi tertentu. Jadi errornya bisa dibuat cukup rendah hanya dengan satu hidden layer neural network. Gitu. Ya. Oh, sorry, dua hidden layers. Jadi si SIBNCO membuktikan bahwa hanya dengan 2 hidden layer saja kita bisa melakukan universal approximation dari fungsi kontinu. Ya, bisa dilihat papernya di situ. Nah, pertanyaannya selalu kalau di model seperti ini adalah bagaimana mencari weight-nya, bagaimana melakukan nilai parameternya, gitu ya. Kalau di regresi linear tadi kita mencari dengan solusi optimasi analitis, ya, cari fungsi error-nya, set turunan pertama sama dengan 0, kemudian kita dapat nilai weight-nya berapa. Di regresi logistik kita pakai yang namanya gradient descent, ya. Tadi kan sempat diulas sedikit. Kira-kira kalau di neural network sebetulnya pakai yang mana? Apakah optimasi analitis atau optimasi numerik? Nah, kalau dilihat sebetulnya kan kita menambahkan kompleksitas ya dalam jaringan saraf tiruan atau neural networks. Jadi sebetulnya modelnya jadi lebih kompleks. Kita menambahkan kesulitan dalam fungsinya. Sehingga kalau yang sederhana seperti regresi logistik saja, jadi cuma menambahkan satu fungsi saja, sudah tidak bisa dapat optimasi analitisnya, apalagi kalau dibuat lebih kompleks dari itu. Gitu. Jadi optimasi analitis itu bukan pilihan gitu kalau kita bicara model yang kompleks seperti neural network. Dan yang lebih masuk akal adalah menggunakan optimasi numerik gitu ya, atau dengan gradient descent. Nanti kita lihat. Oke, jadi ini adalah standarnya ya. Jadi weight matrix yang kita mau cari. Ya kan aslinya kan tadi kalau diingat Y sama dengan X besar W kecil gitu ya. Ini adalah vektor, ini juga adalah vektor. Nah, tapi karena kita bicara lebih banyak keluarannya gitu ya, supaya lebih gampang, ini bisa kita lihat sebagai weight matrix gitu. Jadi bukan lagi weight vector tapi jadi weight matrix karena ini kan weight vector pertama. Yang 4 ini adalah weight vector pertama, terus nanti kita lihat ini weight vector kedua, ini weight vector ketiga. Jadilah weight matrix gitu ya, supaya bisa dilakukan perkalian. Gitu. Jadi karena keluarannya menjadi masukan dari beberapa unit, ya, unit 1, 2, 3, 4, maka kita menuliskannya ini di sum over WKJ XJ untuk J sama dengan 0 sampai D, ini dimensinya ya artinya, bukan jumlah datanya. Jadi ini YK artinya untuk satu data point di unit ke K. Gitu ya. Nah, nanti kalau kita mau ringkas lagi untuk semuanya, itu dalam notasi matriks vektornya, berarti Y ke L, kemudian W besar L, X kecil L minus 1. Artinya ini untuk satu data point. Satu data point. Karena X-nya masih, X kecil ya, masih vektor. Jadi vektornya lebih ke inputnya saja, satu input saja. Nah, L itu adalah layer keberapa. Jadi L itu layer keberapa, L minus 1. Misalnya di sini kasusnya, di layer kedua, kita mau cari dari layer kedua, berarti XL minus 1, berarti dari sini nanti keluarannya ini berapa, kemudian nanti Y ini berapa keluarannya. Kan ini kan sama pasti keluaran Y-nya. Dan notasinya biasanya adalah seperti ini. Jadi kalau kelihatan ini W243, artinya ini adalah layernya, di weight di layer keberapa, ini kan menghubungkan ke layer ketiga. Kemudian 24 artinya ini adalah di layer ketiga, jadi atau outputnya, ya itu dia di unit keberapa. Ya, ini kan unit kedua di layer ketiga. Kemudian ini datangnya, jadi inputnya itu dari unit keberapa di layer sebelumnya. Atau di layer sebelumnya di sini adalah unit keempat. Ya, jadi W untuk unit kedua di layer ketiga yang datang dari unit keempat di layer sebelumnya atau layer kedua. Itu kira-kira notasinya. Tapi sebetulnya
ini hanya membantu kalau kita bicara skalar seperti ini saja. Jadi ya WKJ gitu ya. K itu di unit keberapa, kemudian J-nya adalah ini untuk output ya. J adalah inputnya itu di unit keberapa. Itu kira-kira. Nah, nanti kalau kita bicara implementasinya gitu ya. Jadi dalam kodenya kita jarang sekali pakai yang skalar seperti ini. Biasanya kita langsung dalam matriks vektor karena lebih mudah gitu. Jadi kalau pakai NumPy gitu pakai yang lebih canggih misalnya kayak TensorFlow atau pakai PyTorch gitu ya. Itu kita selalu bicara matriks dalam pengolahan ini. Oke. So, nah yang perlu dilihat adalah kalau dalam jaringan observer kan tadi itu adalah susunan dari beberapa regresi logistik gitu ya gampangnya. Nah, cuman yang perlu dibedakan nanti bahasanya adalah kalau biasanya kita tulisnya Y sama dengan W besar X tadi ini, tapi kan ada representasi tengahnya gitu. Sementara X itu biasanya kita reserve untuk input. Jadi kalau kita bicara ini neural networks-nya, ini level yang paling depan gitu. Gitu ya. Ini yang paling depan inilah yang kita sebut X, di ujungnya kita sebut Y. Nah, di tengah-tengahnya ini, jadi yang ini nih, kalau kita gambarkan bagian yang ini tuh tidak diistilahkan sebagai Y gitu, tapi kadang kita istilahkannya sebagai Z gitu ya. Di sini juga sama, nanti namanya Z juga, cuman Z di layer keberapa. Nah, dan kadang Z ini kan dia menjadi masukan lagi untuk fungsi aktivasinya gitu ya. G-nya itu adalah fungsi sigmoid kalau kasusnya regresi logistik. Terus nanti dia keluar menjadi A istilahnya. Ya, jadi setelah Z ini, kalau kita kenakan fungsi sigmoid, Z-nya ini yang kita sebut sebagai A. Jadi setelah fungsi aktivasi, dia menjadi A. Istilahnya bisa beda-beda di beda-beda literatur. Jangan terlalu pusing, tapi intinya X itu selalu disimpan untuk input yang paling depan, kemudian Y adalah yang paling akhir sebagai keluarannya. Nah, yang di tengah-tengah ini yang biasanya beda-beda nanti diistilahkannya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, tapi dari sejauh ini kita bicara, kita belum diskusikan dari mana dapat nilai W-nya. Kita baru bicara notasinya saja, kita baru bicara standarisasinya seperti apa. Dan nilai W-nya, seperti yang tadi sempat disebut, dalam regresi logistik tidak ada bentuk tertutupnya, tidak ada solusi analitisnya. Jadi yang harus dilakukan adalah melakukan optimasi numerik. Jadi kita bisa tetap pakai gradient descent kalau kita bicara neural networks. Gitu. Nah, cuman dia tidak lagi convex, gitu. Jadi tidak lagi mudah untuk mendapatkan optimum globalnya. Gitu ya. Jadi optimum globalnya ada, tapi kita nggak tahu di mana gitu. Karena kan idenya adalah ya kita tahu lembahnya, tapi kita nggak tahu yang paling rendah titiknya sebetulnya dari mana. Gitu. Nah, seperti halnya di regresi logistik, dalam melakukan gradient descent, yang kita mau cari adalah error function-nya dulu. Tetapkan fungsi error-nya. Apa yang kita mau optimalkan, gitu ya. Jadi error function yang mau diminimalkan di sini. Nah, yang kita jadikan error function sebetulnya adalah, atau galatnya gitu ya, fungsi galatnya, itu adalah perbedaan dari prediksinya dengan nilai yang sebenarnya. Jadi, pembelajaran dalam gradient descent itu adalah menuruni permukaan fungsi galat. Dan ini akan sangat bergantung sama inisialisasi nilai W-nya. Di neural network, karena dia lebih kompleks dan ada optimum lokalnya, inisialisasi nilai W-nya itu jadi lebih penting lagi gitu jika dibandingkan dengan regresi logistik. Regresi logistik selama iterasinya cukup, selama kita pakai learning rate yang kecil, harusnya kita bisa dapat optimum globalnya. Tapi di neural networks belum tentu. Gitu ya. Bisa jadi kita terjebak di optimum lokal. Nah, di neural networks yang lebih populer adalah yang namanya cross entropy error function. Gitu ya. Jadi fungsi galat entropi silang. Itu yang ini. Ya, jadi kalau kalian lihat ini bentuknya sebetulnya mirip seperti yang kita udah bahas di binomial regression, ini regresi logistik. Fungsi errornya mirip seperti itu. Jadi ini T adalah targetnya gitu. Kadang saya kan istilahnya biasa sebagai Y ada nilai yang sebenarnya, kemudian ini yang true ya.
true value-nya. Kemudian saya akan punya y hat yang disebut sebagai predicted value-nya. Ya, nilai yang diprediksinya. Nah, kalau di sini istilahnya adalah T itu adalah targetnya, jadi nilai yang aslinya. Y ini adalah prediksinya. Gitu ya. Bedanya itu aja. Karena saya ngikutin contoh di beberapa slide dan kalau nggak salah yang Michael Nielsen juga kayak gini istilahnya. Ya, jadi ada T dan Y. Tapi jangan bingung gitu ya. Dan yang perlu dicatat adalah N yang di atas ini bukan pangkat. Ya, jadi ini bukan pangkat berapa, tapi ini adalah data point ke N. Gitu. Jadi ini dilakukan untuk setiap data point. Ini makanya nggak ada tanda sum kan di depannya. Karena ini error untuk satu data point. Nah, gradient descent-nya nanti adalah kalau dari fungsi yang di atas ini, dari cross entropy error function ini, kita cari turunan pertamanya, ya turunan parsial pertamanya, karena kan Y itu didefinisikan sebagai XW gitu ya tadi ya. Karena ini cuman satu data point, berarti nanti ini sifatnya Y sama dengan WTX saja. Ya, jadi satu data point. Dan untuk satu keluaran, jadi satu regresi logistik lah, gampangnya gitu. Nah, ternyata kalau kita cari turunan pertamanya, ini kita dapat bahwa nilainya adalah Y minus T kali X. Oh, iya, jadi hubungannya Y yang ini itu kan definisikan Y sama dengan WTX. Makanya ada bisa dicari turunan pertama terhadap W-nya. Dan W-nya, karena W-nya vektor, jadi kita bisa cari untuk turunan untuk setiap nilai W-nya. Jadi W1, W2, W3, atau WD. Gitu ya. Dan turunan pertamanya itu hubungannya nanti memunculkan si XJ ini. Jadi dia input yang mana yang dipakai. Gitu ya. Jadi ini Y minus T XJ. Jadi ya, ini yang dikenal nanti sebagai delta. Gitu ya. Jadi si deltanya ini akan sering muncul gitu. Kalau kalian lihat ini bentuknya gini nanti notasinya, si delta ini akan sering muncul nanti. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kita mau cari fungsi errornya, terus ini yang kita turunkan. Dari sini nanti ini akan kita pakai sebagai nilai gradiennya, gitu ya, yang akan kita pakai untuk memperbaiki nilai W-nya, kalau dilihat dari materi minggu lalu ya. Jadi alternatifnya itu adalah ini, misalnya squared error function, ini yang lebih kita familiar di regresi linear. Kadang ada juga yang pakai fungsi gerak kuadrat atau squared error function, jadi Y minus T dikuadratin terus setengah. Ini nggak ada sum-nya, ingat sekali lagi, karena kita nggak bicara dirata-ratakan. Karena ini satu data point. Nah, kalau banyak data point, maka sum over all values of n, kemudian dikurangin nilainya, dikuadratin, dijumlahkan, dikali dengan 1/2n. Gitu ya. Ini yang mean squared error jadinya. Kalau ini squared error saja, kalau yang di bawah jadi mean squared error. Gitu kira-kira. Ya, semoga cukup jelas. Nah, ingat bahwa di stochastic gradient descent kita tidak menjumlahkan semua errornya. Yang kita coba cari hanya selisih satu data point, atau kalau kita bicara mini batch gradient descent, maka yang kita cari hanya beberapa gitu ya. Total error dari beberapa prediksi. Ya, beberapa data point. Jadi inisialisasi nilai weight matrix-nya dengan nilai yang kecil, karena kalau W-nya terlalu besar, nanti berpengaruh ke hasil prediksinya. Karena kan kita numpuk-numpuk ya. Jadi kalau W-nya besar, terus besar. Karena kan ada beberapa kali perkalian. Ingat, kalau tadi rumusnya Y sama dengan W0 plus W1 X1 gitu. Misalnya W2 X2. Ini si nilai X1-nya ini sendiri sebetulnya adalah Y lagi gitu. Ya, dari W0 plus W1 X1 plus W2 X2 dan seterusnya gitu ya. Jadi ini juga bisa jadi merupakan output dari regresi logistik yang lain atau regresi linear yang lain. Gitu. Ya, karena kan ditumpuk-tumpuk gitu. Kita bicara neural networks. Nah, sehingga kalau nilai W-nya besar dari awal, bayangin misalnya ini udah besar, terus di sini dibesarkan lagi, di bawahnya besarkan lagi. Jadi karena kita menerapkan fungsi logistik biasanya atau fungsi sigmoid gitu ya di sini, fungsi sigmoid, kalau dia terlalu besar, ingat bentuknya regresi logistik atau fungsi logistik gitu ya, bentuknya kan begini.
semakin besar nilainya, gitu. Jadi kalau X-nya semakin besar, maka si Y-nya ini, yang sama dengan sigmoid dari X-nya ini, itu akan semakin mendekati 1 atau semakin mendekati 0, gitu. Semakin besar nilainya. Sorry, ini harusnya titik 0 di sini. Titik 0 X-nya di sini. Ini 0-nya Y-nya ya. Nilai X 0-nya di sini. Jadi ini setengah. Gitu. Oke? Kira-kira begitu. Nah, terus ini adalah satu bentuk regresi linear. Di sini kan ini kan regresi linear ya. Kalau kalian lihat ini regresi linear. Terus nanti mungkin kita bisa ubah ini dengan fungsi aktivasinya dengan logistiknya. While not converge ini artinya ketika errornya belum cukup kecil gitu ya. Terus kita tahu tadi bahwa turunannya adalah y minus t. Karena kalau kita pakai fungsi squared error pun gitu ya. Kalau diingat dari bentuknya, misalnya fungsinya squared error gitu ya. Ini y minus t dikuadratkan, kalau kita turunkan terhadap w-nya, ini kan turun pangkatnya, terus nanti ini keluar. Jadi sama aja gitu, sebetulnya y minus t lagi gitu, turunannya. Bentuknya nggak berubah. Jadi si delta ini akan sering keluar. Yang mau pakai squared error maupun pakai cross entropy error gitu ya, ini akan sama keluar si y minus t ini. Ini yang gradiennya. Ini gradien. Gradiennya ini regresi linear atau misalnya logistik, terserah nanti pakai apa. Kemudian kalau kita perbaiki nilai w-nya di sini, gitu ya. Untuk setiap nilai w-nya, untuk setiap tadi kan ada w1, w2, w3, w4 dan seterusnya gitu ya. Kita perbaiki dengan w yang lama dikurang eta, ini learning rate-nya. Kalau ingat ini sebagai learning rate. Ini adalah gradiennya. Yang gabungan ini ya. Jadi dua yang ini dan ini yang disebut sebagai gradien. Gitu ya. Ini deltanya saja, sorry. Salah saya. Jadi ini deltanya saja, dia baru jadi gradien setelah digabungin dua-duanya. Kenapa harus dihitung deltanya dulu baru dikali dengan x-nya belakangan? Ini untuk mempermudah perhitungan, mempermudah kode gitu ya, biar lebih gampang hitung kodenya. Kira-kira caranya seperti ini. Bikin kode. Ya. Nah, ya ini gradient descent, ingat bahwa delta itu adalah kalau kita turunkan fungsi errornya terhadap activation function-nya dulu. Gitu ya. Jadi ini nggak sampai nilai akhirnya. Kalau dilihat yang tadi, contohnya di sini gitu ya, aturan turunannya ini sampai W. Kalau yang tadi, untuk sampai deltanya saja itu nggak sampai nyari nilai W-nya, nggak diturunin sampai W-nya, tapi sampai ke fungsi aktivasinya saja. Ya karena ternyata si delta ini akan sering muncul gitu, walaupun kita ganti fungsi aktivasinya, kira-kira gitu. Ya maupun mau pakai squared error function maupun pakai sigmoid tadi si delta ini sering keluar. Jadi implementasinya nanti cenderung lebih mudah karena kita pakai notasi yang sama. Gitu. Deltanya akan muncul tapi x-nya bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Kalau misalnya di biasnya gitu ya, x-nya mungkin jadi 1, jadi enggak kelihatannya enggak ada. Gitu. Nah, learning rate si eta itu kadang juga terus sebagai alpha itu seperti kasusnya regresi logistik biasanya didesain dengan nilai yang kecil, kurang dari 1. Tapi positif biasanya gitu ya. Jadi antara 0 sampai 1. Gitu. Nah, kan sampai sejauh ini sebetulnya kita baru bicara bahwa kita memperlakukan jaringan saraf tiruan ini seperti halnya regresi logistik. Jadi kita cari turunan pertamanya, kemudian pakai atau gradiennya itu ya. Kemudian kita mengubah nilai W-nya perlahan-lahan dengan gradien. Tapi itu kan baru bagian paling akhirnya aja gitu ya. Kalau kita mau lihat, kalau kita gambarkan ini input unitnya, ini hidden layer-nya, terus kita punya output unitnya. Nah, anggaplah misalnya 2 gitu. Kita punya ini, terus kita punya keluarannya di sini. Kan kalau kita bicara yang ini saja, sebentar ya. Jadi kalau kita bicara yang ini saja, ini kan satu regresi logistik. Gampang, kita tahu inputnya, kita tahu outputnya, kita bisa cari perbaikannya. Tapi kalau bagian yang sebelah sininya gimana gitu? Karena kan ada pengaruh dari ujungnya yang dibawa mundur harusnya. Dan ternyata kita tetap bisa memakai
perbaikan yang di sini ke belakang-belakangnya juga. Ya, kita istilahnya dipropagasi ke belakang atau back propagation. Makanya istilah back propagation karena itu. Jadi error yang di lapisan paling akhir bisa dibawa ke belakang-belakangnya, ke lapisan yang lebih depan, gitu ya, lebih dekat ke input, ya, lapisan sebelumnya. Itu makanya namanya back propagation. Ya, nah yang perlu disesuaikan nanti adalah error function-nya, kemudian gradiennya nanti kira-kira seperti apa sesuai dengan fungsi aktivasi yang dipakai. Bahwa kalau kayak tadi di sigmoid, kalau ada fungsi aktivasi sigmoid kita pakai cross entropy error. Kalau pakai linear mungkin kita pakai squared error. Nanti ketika kita bicara ReLU gitu ya, atau rectified linear unit ada lagi errornya. Gitu, atau fungsi errornya kita bisa sesuaikan lagi. Gradiennya bisa sesuaikan. Nah, sayangnya metode pelatihan end to end ini dari ujung ke ujung ini dengan menggunakan backpropagation itu mungkin terjebak pada solusi optimum lokal. Jadi tidak menjamin bahwa kita pasti dapat optimum globalnya karena fungsi errornya tidak lagi sesederhana misalnya ini W-nya ini adalah fungsi errornya yang tergantung terhadap W, nggak lagi begini saja gitu dan kita tahu oh ya pasti minimumnya di sana enggak gitu. Jadi bisa jadi bentuknya misalnya begini gitu. Jadi kita mungkin terjebak di sini alih-alih dapat di ujung. Nah, karena kita bicara W-nya jauh lebih banyak, jadi sebenarnya dia 3 dimensi. Gitu. Bayangin, ya lembah aja gitu. Dan dalam 3 dimensi, atau bahkan dalam N dimensi gitu ya, dimensinya lebih besar. Karena kita bisa bicara W yang lebih banyak. Karena tadi kan di layer pertama aja gitu. Ya, yang dihubungkan ke sini aja ada lebih banyak gitu. Ada 4 unit di sini, ada 2 unit di sini, berarti ada 8 weight kan? 2 kali 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 weight. Terus 1, 2, 3, 4. Ada 4 weight lagi. Berarti di sini aja sudah ada 8 weight yang kita mau cari. Belum lagi nanti di sini ada lagi. Jadi lebih banyak nilai weight-nya. Sehingga sangat mungkin untuk terjebak pada solusi optimum lokal. Itu ya. Nah, cuman untuk backpropagation sendiri, kalau error di hidden units-nya, yang kita lakukan adalah si deltanya tetap keluar lagi, ini bahasanya tetap sama delta. Nah, cuman yang dilakukan adalah deltanya nggak cuman Y-T saja, tapi delta di layer yang ujungnya tadi. Ini kan output-nya misalnya ada banyak nih. Terus kita dapat delta untuk masing-masing selisihnya. Jadi ini bedanya dengan nilai sebenarnya berapa, ini bedanya dengan nilai sebenarnya berapa, ini dengan nilai sebenarnya bedanya berapa, kita jumlahkan semua deltanya dikali dengan W-nya. Gitu ya, weight vektornya itu berapa. Kalau kita jumlahkan, dikalikan, kemudian dijumlahkan semuanya, errornya deltanya berapa, kemudian ini adalah turunan dari fungsi sigmoidnya. Gitu ya, kan kalau di sini sigmoid. Kalau kalian ingat kemarin fungsi sigmoid turunannya sigmoid aksen itu adalah sigmoid 1 minus sigmoid. Ini fungsi ya, si sigmoidnya ini fungsi. Kalau di sini kasusnya dia bahasakannya sebagai H, gitu. Ya, kalau dengan istilah yang tadi mungkin ini A, jadi ini A aksen itu adalah A di 1 minus A. Gitu kira-kira. Oke. Okay. Nah, semoga cukup jelas sampai sini. Kalaupun masih bingung, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Ingat saja bahwa ini adalah gabungan dari regresi logistiknya. Saya nggak meminta kalian untuk paham sampai ke matematisnya, karena ini levelnya nantilah kalau kalian belajar di master gitu ya, belajar yang lebih lanjut di S2, kalian boleh memahami ini lebih dalam. Tapi intinya konsep utamanya atau analoginya lah, kalian masih bisa paham dan nanti bisa coba kodenya. Itu bisa coba coding sendiri dengan library yang udah ada. Karena kalau bikin from scratch, itu akan membantu sebetulnya untuk pemahamannya, tapi mungkin akan terlalu sulit untuk sekarang. Dan sekali lagi ini saya ngasih general overview aja. Kalau mau tahu lebih dalamnya, nanti silahkan ambil kelas kok gitu. Oke, so kalau kita bicara variasi dari jaringan saraf tiruan, misalnya adalah fungsi aktivasinya. Tadi pertama kita bahas fungsi aktivasinya adalah untuk fungsi sigmoid. Ya, dia punya kelemahan bahwa mudah sekali jenuhnya. Ya, jenuh itu maksudnya saturated.
Saturated itu apa? Saturated itu artinya si derivatifnya atau turunan pertamanya itu zero. Ingat, yang kita mau lakukan adalah memperbaiki nilai W dengan W yang lama dikurang eta dikali dengan gradien dari fungsi E. Gitu. Nah, kalau gradiennya 0, artinya kan sebelah sininya hilang. Artinya nilai W-nya tidak berubah. Nah, ketika gradiennya mendekati 0, ya perhatikan di sini bahwa fungsi sigmoid itu semakin dekat ke ujung-ujungnya, gradiennya itu akan mendekati 0. Nah, kalau dia sudah mendekati 0, artinya kan nilai W-nya nggak berubah. Atau artinya modelnya tidak belajar. Gitu ya. Kan belajar itu mengurangi atau menuruni permukaan fungsi errornya kalau dalam kasus ini. Jadi mengurangi nilai errornya. Nah, kalau W-nya aja nggak berubah, gimana errornya mau berubah? Ya, jadi ketika dia udah dekat di ujung-ujung, maka dia sudah saturated, istilahnya terjenuh. Itu kelemahan dari fungsi sigmoid. Nah, itu kenapa ada orang yang mengusulkan bahwa sebaiknya kita jangan pakai fungsi sigmoid, jangan pakai fungsi yang lain aja, gitu ya. Atau pilihan paling awalnya adalah jangan pakai nilai W yang terlalu besar, karena kan ini tadi sigmoid WTX gitu ya. Kalau W-nya terlalu besar ya dia akan dapat di ujung-ujung, tapi kalau W-nya kecil ya mungkin dia ya masih di sini lah gitu di sini. Jadi masih ada nilai gradiennya. Ya, alternatif yang lain ini diperkenalkan kalau saya nggak salah oleh Jeffrey Hinton. Ada yang namanya rectified linear unit gitu ya. Nah, rectified linear unit itu bentuknya adalah max 0z. Atau kalau kita gambarkan dalam garisnya, kartesiannya, ini kira-kira gambarnya seperti ini. Gitu. Jadi nilainya adalah 0 kalau misalnya x-nya kurang dari 0. Kalau x-nya lebih besar dari 0, nilainya adalah x. Gitu. Jadi kayak piecewise saja gitu. Atau kita boleh tulis sebagai max 0z. Karena kalau z-nya kurang dari 0, berarti ini kan fungsi aktivasi ya, GZ gitu ya. Tadi ingat bahwa fungsi aktivasinya kita pakai G, karena G-nya bisa diganti apapun itu. Kalau Z-nya kurang dari 0, dia nilainya 0, pasti kan? Karena maksimum dari 0 dan minus 1 berapa? 0 kan? Atau 0 dengan minus 10 berapa? Ya 0 gitu. Tapi ketika Z-nya lebih dari 0, jadi maksimum dari nilai 0 dan 5 gitu misalnya, ya 5. Jadi bentuk garisnya kira-kira seperti ini radio. Ya, rectified linear unit. Jadi linear unit tapi diperbaiki nilainya kalau misalnya di sini. Nah, karena fungsi linear turunannya nggak begini gitu. Dia baru mati kalau di sini memang. Kalau nilai keluarannya atau nilai x-nya kurang dari 0, baru dia mati, nggak punya turunan. Kan ini garis lurus ya. Kalau garis lurus kan turunannya juga 0. Nah, kalau di sini turunannya ya berapa koefisien aja yang nempel nanti. Itu kira-kira. Ya, jadi ini salah satu variasi dari fungsi jaringan saraf tiruan, fungsi aktivasi di jaringan saraf tiruan. Alternatif yang lain adalah kira-kira seperti ini. Ada yang namanya ini fungsi sigmoid yang kita udah kenal. GZ-nya bisa kita ganti dengan tan H atau hyperbolic tangent. Jadi kalau ini nilainya terdefinisi antara 0 sampai 1, selang tutup 0 sampai 1, fungsi hyperbolic tangent itu atau tangan hiperbola itu antara minus 1 sampai 1. Bentuknya juga mirip seperti sigmoid, gitu. Cuman beda batasnya aja. Gitu. Kalau ini 0 sampai 1, ini minus 1 sampai 1. Jadi sebenarnya dari fungsi hyperbolic tangent juga bisa kita ubah menjadi sigmoid. Bisa juga. Jadi, karena dia bentuknya juga asimptotik seperti halnya sigmoid, dia juga cepat jenuh. Alternatifnya bisa pakai linear unit misalnya. Jadi ini nggak ada perubahan, ya masukkan segitu, ya keluarannya segitu. Gitu. Jadi kayak, ya kita bilang Y sama dengan X. Udah, itu aja. Alternatifnya kita bisa pakai threshold unit, jadi step wise, fungsi step, sorry. Jadi ini Y, terus kemudian kalau kita mau gambarkan garisnya, terserah ini bisa beda-beda. Ada yang menggambarkannya seperti ini, jadi di atas 0, maka Y-nya 1, di bawah 0, nilai Y-nya 0, gitu. Bisa seperti itu. Atau kadang-kadang dia jadi minus 1, jadi bukan 0,1 tapi ini 1 kemudian sini minus 1. Ada juga yang kayak gitu, tergantung ya. Dan thresholdnya bisa dibeda-bedakan, nggak harus di 0. Mau di 1, mau di 2 boleh, terserah. Tergantung definisinya nanti kira-kira seperti apa. Oke.
Dan yang tadi yang sudah dijelaskan itu ReLU atau rectified linear unitnya. Intinya yang perlu diketahui adalah semua fungsi ini nanti kita perlu cari tahu turunannya apa gitu. Karena kan kita mau cari gradien ya, jadi semua fungsi ini harus tahu turunannya apa. Nah, cara mencari turunannya gimana? Sebetulnya kalau kalian pakai library yang lebih canggih gitu ya, kayak misalnya TensorFlow atau PyTorch gitu ya, atau yang baru punya Google ada yang namanya JAX, ya itu sudah populer apa yang disebut sebagai autograd. Jadi kalau kalian definisikan fungsinya saja, dia bisa mendapatkan aproksimasi dari turunannya. Gitu. Jadi nggak perlu pusing-pusing nentuin fungsi turunannya sendiri. Kalau kalian lihat lab yang kedua kemarin, praktikum yang saya sempat buat, kan di situ saya definisikan, kita bikin fungsi errornya sendiri. Gitu. Ngarang-ngarang aja fungsi errornya. Misalnya fungsi errornya adalah W kuadrat plus 4W plus 4 gitu. Kan kita cari nanti aksen dari W-nya gitu ya. Ini misalnya 2W plus 4. Nah ini kan kita harus turunin sendiri nih. Si 2W plus 4-nya ini kita yang cari tahu sendiri dengan pengetahuan kita tentang turunan gitu ya. Nah, tapi ternyata dengan library seperti TensorFlow atau misalnya dengan PyTorch atau dengan JAX ini kita bisa cari turunannya ini si ini bisa diaproksimasi sendiri dengan autograd ini. Jadi nggak perlu kita tentukan sendiri fungsinya. Selama kita tahu fungsinya apa, dia bisa mencari turunannya seperti apa. Ya, nanti mungkin di lab atau di tugas saya akan kasih contohnya, jadi kalian bisa nyobain sendiri juga. Oke? Okay? So, nah, pengembangan neural networks yang lain di luar fungsi aktivasi itu adalah penggunaan convolution layer misalnya, ya, convolutional layer atau max pooling layer. Oh, ini dua benda yang berbeda, sorry. Ya, jadi ada convolutional layer, ada namanya max pooling layer yang menghasilkan apa yang disebut sebagai convolutional neural network. Nah, ini yang membuat deep learning, istilah deep learning itu populer itu ini, convolutional neural network. Dan kalian akan belajar ini lebih banyak nanti di soft computing kalau kalian ambil. Ya, tapi untuk pengenalan pola kita nggak bahas sampai ke sana. Kemudian ada pengembangan metode gradient design-nya sendiri. Jadi kalau optimasi numerik itu sebetulnya nggak cuma gradient design, ada yang lain-lain lagi, gitu ya. Seperti yang saya sempat bahas di regresi logistik, ada metode optimasi lain, gitu. Misalnya Newton method, ada kalau di constraint optimization ada yang namanya linear programming, gitu ya. Jadi ada banyaklah metode optimasinya. Nah, si gradient design-nya sendiri secara spesifik punya pengembangan. Saya sempat sebut di regresi logistik minggu lalu, ada yang namanya momentum, ada yang namanya performance base. Jadi nilai eta-nya, nilai running rate-nya bisa berubah-ubah gitu ya, sesuai dengan epoch keberapa misalnya gitu, yang time dependent kayak gitu. Atau misalnya ada hyperparameter lain yang bisa membuat gradient descent-nya melompati optimum lokal gitu, misalnya dengan momentum ini contohnya. Gitu ya. Tapi sekali lagi saya nggak akan bahas mendalam, saya cuma kasih referensi aja ini yang kalian bisa lihat. Silahkan cari kalau mau belajar sendiri, kalaupun nggak apa-apa. Ini nggak akan dibahas lebih lanjut di ujian juga. Oke, nah seperti halnya di regresi linear atau di regresi logistik, ada juga regularisasinya, karena tadi fungsi neural network ini bisa menjadi hampiran universal, jadi sebetulnya dia bisa sangat baik untuk fitting datanya. Artinya dia bisa mengalami overfitting dengan mudah. Nah, untuk menghindari overfitting, apa yang dilakukan? Regularisasi. Ya, jadi dengan L1 regularization atau L2 regularization. Itu. Akan kita bicara neural networks, bukan regresi linear, jadi namanya bukan lasso atau ridge, walaupun bentuknya nanti kurang lebih mirip, gitu ya, penaltinya mirip, tapi yang lebih populer namanya L1 atau L2 regularization. Gitu ya. Kemudian yang lain adalah kita mau mendapatkan nilai W-nya. Kalau tadi kan W-nya kita random aja. Nah, ternyata selain membuat W-nya random, kita bisa memperbaiki dulu pelan-pelan nilai W-nya sebelum ke task yang kita harapkan. Gitu ya. Jadi misalnya kita mau melakukan klasifikasi, tapi kita ngubah dulu sementara task-nya menjadi yang disebut sebagai autoencoder. Jadi alih-alih kita melakukan klasifikasi dari awal, yang kita lakukan adalah misalnya kita punya 3 input, terus kita punya hidden layer-nya seperti ini. Nah,
autoencoder seperti namanya itu fungsinya untuk memetakan inputnya ke input lagi gitu. Jadi ini misalnya ini X1, ini X2, ini X3 gitu ya. Ini juga dia berharap keluarannya adalah ini X1, ini X2, ini X3. Kan karena melakukan transformasi, keluarannya nggak pasti sama dong. Kecuali kita gambarnya langsung begini gitu misalnya. Jadi masukannya adalah X1, ini di sini X1 lagi ya. Nggak ada bedanya, ini cuma tinggal dikali satu aja, maka nggak ada yang jadi masalah. Tapi karena udah dikali, ditambah, udah jadikan kombinasi linear, belum tentu X1 masuk, keluarnya pasti X1 lagi. Jadi pasti ada errornya. Nah, kita mau cari weight-nya yang bisa membuat dari inputnya keluarannya sama lagi. Nah, ini bisa kita lakukan secara bertahap. Jadi misalnya ada beberapa layer. Layernya pertama seperti ini dulu, nanti tambahin layer lagi, tambahin layer lagi, tambahin layer lagi, terus kita training pelan-pelan. Nah, itu yang disebut sebagai pre-training gitu. Jadi kita dapat nilai W-nya sebelum kita pakai task aslinya. Jadi salah satunya bisa dengan menggunakan autoencoder. Gitu. Nah, autoencoder ini juga punya fungsi yang lain, sebetulnya bisa menghasilkan representasi sementara dari atau intermediate representation ya dari sebuah input gitu ya. Jadi bisa dipakai untuk model kompresi juga. Ya, kalau diperhatikan sejauh ini kan sebenarnya kayaknya banyak sekali ya materi yang bisa dibahas karena memang banyak sekali gitu. Di zaman seperti sekarang orang PhD itu bisa di salah satu saja dari yang saya sebut ini. Topik risetnya bisa salah satu dari berbagai macam yang saya bahas sejauh ini. Jadi banyak sekali memang perkembangannya gitu. Dan deep learning ini relatif baru gitu. Jadi masih banyak sekali perkembangannya sampai saat ini bahkan. Jadi yang saya kasih ini sifatnya overview, beberapa yang sifatnya dasar. Kalau mau belajar lebih lanjut, silakan sekolah lebih tinggi, gitu ya. Ya, nah ini gambarannya convolutional neural network. Jadi kalau biasanya kita terimanya vektor gitu ya inputnya, ini langsung jadi matriks. Gitu. Jadi bentuknya gambar. Karena kan ada hubungannya gitu ya. Kalau kita bicara pixel yang di sini, pixel yang di sini, pixel yang di sini, ini kan kemungkinan berhubungan. Kalau kita gambar huruf A gitu, pixel yang di sini, yang di sini, yang di sini, yang di sini gitu, kemungkinan berhubungan. Jadi kalau kita bicara vektor, kan sebenarnya mungkin yang di sini dengan yang di sini itu lebih tidak berhubungan atau semuanya dianggap hubungannya sama persis. Padahal bisa jadi ada hubungan lokalnya di sini gitu. Nah, itulah yang kita mencoba selesaikan dengan convolutional layer gitu ya. Nah, max pooling itu sifatnya cuma subsampling saja. Jadi misalnya ini sekedar gambaran aja ya. Misalnya saya punya 2 4 3 1 itu keluarnya. Max pooling itu cuma mencari ini diubah menjadi satu nilai saja. Oh, ini 4 yang paling besar. Udah. Atau di average pooling juga bisa rata-rata dari semuanya. Jadi pooling layer itu membuat yang tadinya 4 pixel cuma jadi 1 pixel misalnya. Jadi subsampling. Gitu kira-kira. Ya. Dan ini dibahas lebih banyak di soft computing, jadi kalau kalian mau belajar silahkan. Atau salah satu contoh yang paling bagus buat belajar sebetulnya kalian bisa buka fast.ai untuk materi lebih lanjut ini. Jadi kalau ternyata nggak bisa ngambil soft computing atau nggak dibuka kelasnya, kalian bisa belajar di fast.ai dengan cukup mudah. Dia kasih contoh kodenya, dia kasih penjelasannya, dan approach-nya top down. Jadi kalau kalian butuh abstraksinya dulu, oh ini dipakai buat apa, nanti kita bergerak lebih banyak ke detail, kalian bisa belajar di sini. Ya, silahkan buka fast.ai. Nah, alternatif yang lain adalah ada yang namanya recurrent neural networks. Jadi kalau kita bahas dari tadi bahkan sampai ke convolutional neural network itu sifatnya feed forward saja. Semua arahnya maju. Nah, gimana kalau ternyata kalau misalnya kita gambarnya ini neural network sederhana gitu misalnya. Kan hubungannya begini ya. Masuknya dari sini, terus keluarnya di sini. Bagaimana kalau misalnya bukan cuma masuknya dari sini terus dikeluarkan ke sini, tapi yang dari sini masuk dibalikin lagi ke sini gitu. Bisa nggak? Nah, kalau yang tadi yang nggak ada loop-nya ini, itu istilahnya makanya tidak ada loop atau tidak ada siklusnya. Makanya itu disebut sebagai directed, ada arahnya, acyclic, nggak ada siklusnya, graph. Ini kan bisa dilihat sebagai graph ya. Kalau kalian ingat tentang teori graph, ini teori graph ya. Jadi ini bisa dilihat sebagai directed acyclic graph. Tapi kalau misalnya kita menambahkan loop-nya seperti ini, sehingga yang sudah masuk, terus dapat keluarnya, dimasukin lagi ke sini,
Itu yang disebut sebagai nanti recurrent neural network. Nah, hubungannya apa? Kalau kita memaksa keluarannya menjadi masukan lagi, kita kan sebenarnya melihat time-nya gitu, atau temporal dependence-nya, hubungan waktunya di situ. Input yang sebelumnya digabungkan dengan input yang baru. Kan gitu ya. Karena keluarannya tadi kan dijadikan masukan lagi, berarti input yang sebelumnya sama input yang baru itu bisa dilihat hubungannya nanti. Gitu. Nah, itu yang disebut sebagai recurrent neural networks. Gitu ya. Jadi yang ada hubungan waktunya, ada hubungan urutannya, gitu ya. Seperti misalnya natural language processing. Kan kalau kita bicara kalimat, misalnya apa ya, mobil merah terus pulpen hitam misalnya. Kalau kita ganti menjadi mobil hitam pulpen merah, kan maknanya sudah berbeda. Sementara kalau kita bicara neural network, semuanya langsung terhubung begitu saja. Dia nggak melihat urutannya seperti apa. Jadi di task seperti natural language processing, ternyata recurrent neural network itu lebih bagus gitu daripada kalau kita pakai yang tidak ada hubungannya. Walaupun sebetulnya versi yang lebih bagus, recurrent neural networks ini juga kalah dari sisi kecepatan dengan yang sifatnya juga lebih ke feed forward. Ada yang namanya transformer model, gitu ya, pakai attention istilahnya. Tapi itu nantilah. Kalian belum perlu belajar sampai sana. Nanti aja kalau mau ngambil soft computing silahkan, kita bisa bahas ke sana. Tapi saya nggak mau bahas terlalu banyak, nanti pusing. Okay. So anyway, bentuknya kira-kira seperti ini ya. Jadi tadi saya bilang ini ada hubungan waktunya, ini adalah inputnya yang pertama, ini input yang kedua, input yang ketiga. Jadi tadi misalnya ini mobil, ini merah, ini pulpen, kemudian nanti ada hitam di sini. Dia ngelihat, oh kata pertama adalah mobil, kata kedua adalah merah gitu. Jadi dia ngelihat keluarannya dari yang sebelumnya dijadikan masukan lagi. Nah kalau bentuk ringkasnya adalah seperti ini. Ada temporal dependence x ke t, x di waktu ke t itu masuk sini, terus kemudian nanti keluarannya dijadikan masukan lagi di time step berikutnya ketika dia terima input yang berikutnya. Itu kira-kira gambarannya. Dan nanti dia punya cara yang lebih canggih lagi. Itu kalau kita punya back propagation tadi di recurrent neural networks ada yang istilahnya BPTT, ya, atau back propagation through time, ya. Jadi tetap bisa berlaku back propagation-nya, tapi ada sedikit modifikasi aja. Cuman back propagation-nya ternyata tetap bisa dipakai. Oke? Kira-kira. Terakhir saya mau bahas tentang aplikasi dari jaringan self-tier one. Sebenarnya ini bisa dipakai kemana aja sih, terus gimana caranya kita implementasi dalam kodenya. Ada beberapa contoh kode yang nanti saya kasih. Untuk aplikasinya, sebetulnya salah satu yang terkenal dari zaman dulu itu adalah MNIST, gitu ya, digit recognition, jadi tulisan tangan, gitu ya, angka 0 sampai 9, terus dia deteksi ini apa, angka berapa, gitu ya. Itu Jan LeCun dan Joshua Bengio di tahun 95 itu udah pakai jaringan self-tier one, pakai neural network untuk menyelesaikan task ini. Dan yang membuat neural network booming lagi, jadi sebelum neural network booming itu ada AI winter istilahnya, itu pas masa-masanya support vector machines yang paling populer. Nah, ternyata ditemukan metode neural network yang bisa menghasilkan prediksi yang lebih baik daripada support vector machines, terutama untuk data yang sifatnya visual, ya computer vision gitu ya, pasti computer vision atau klasifikasi objek visual. Ini yang dikenal dengan nama AlexNet, ya, ditemukan oleh Alex Krizhevsky. Ini kalau nggak salah salah satu muridnya Jeffrey Hinton juga. Hinton yang ini. Ya, jadi dia muridnya Jeffrey Hinton, si Alex Krizhevsky ini, terus dia berhasil memenangkan computer vision challenge, gitu ya, ImageNet itu. Nah, jadi dia membuktikan bahwa ternyata kita bisa melatih convolutional neural network sendiri sebenarnya sudah ditemukan lebih lama, tapi convolutional neural network yang bisa dilatih dengan data dengan ukuran besar, gitu, jadi objeknya ada banyak, itu ditemukan di AlexNet ini, gitu. Dan dia mencoba memanfaatkan GPU, ya, graphical processing unit. Jadi kalau kalian biasa main game, terus ada graphic card-nya tuh, graphic card-nya mungkin misalnya Nvidia
apa sih yang bisa dipakai? Nvidia MX 150 misalnya, atau yang GTX 1080 gitu misalnya. Nah, itu GPU gitu ya. Yang sekarang yang lebih populer memang Nvidia, tapi bukan tidak mungkin pakai GPU yang lain, pakai AMD atau apapun itu. Saya tidak disponsori Nvidia, anyway. Tapi intinya dia pakai GPU supaya bisa melakukan operasi-operasi tadi dengan mudah. Karena kan kalau kalian lihat sebetulnya kan operasinya cuma dia sama dengan WX aja. Ini operasi matriks vektor saja yang sebenarnya kali dan tambah gitu. Kalau misalnya ada gradiennya, kalau kita udah tahu bentuk gradiennya, ya itu juga cuma pengurangan saja nanti kalau kita mau memperbaiki nilai W-nya. Jadi operasinya sederhana, nggak jauh-jauh dari kali tambah kali tambah kurang kali bagi saja gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari sana, sehingga cukup mudah gitu kalau kita bagi-bagi itu ke GPU. Jadi nggak pakai CPU yang cuma ada 4 core gitu misalnya, atau 6 core misalnya kalau kalian pakai Mac. Tapi bisa dibagi menjadi multi core gitu ya dengan menggunakan GPU. Karena kan core-nya banyak tapi kemampuan processing-nya lebih sederhana. Sama kayaknya ngolah pixel gitu kalau kalian main game gitu kan, supaya tiap pixelnya bisa dirender dengan cepat gitu kan. Gitu, jadi itu fungsinya GPU, dan AlexNet memanfaatkan GPU untuk melatih ImageNet, task ImageNet atau klasifikasi objek visual dengan lebih cepat. Tuh. Kemudian ada implementasi di speech recognition oleh Jeffrey Hinton juga, ini bisa dicari papernya, atau representasi vektor dari kata-kata. Jadi bisa nggak kita lihat bahwa ternyata kata menyapu dan sapu itu berhubungan gitu, maknanya kurang lebih sama, cuman yang satu adalah diubah jadi kata kerja aktifnya, jadi ditambahkan imbuhan me, jadi dari sapu ditambahkan me jadi menyapu, tapi secara makna sebetulnya sama. Bisa nggak kita lihat hubungan itu? Ternyata bisa gitu. Jadi seperti halnya PCA yang kita pakai untuk mereduksi dimensi, kemudian kita dapat representasi dalam principal components-nya yang punya hubungan antar data points, yang menangkap hubungan antar data points. Kita sekarang memakai neural networks untuk membuat representasi yang lebih sederhananya. Yang gampangnya bukan melakukan klasifikasi, tapi kita mencoba melihat misalnya ini ada representasi ini. Misalnya representasi yang ini kan representasi tengahnya. Nah ini yang kita pakai keluarnya ini Y1, Y2, Y3-nya. Ini semuanya nilainya kita pakai sebagai vektor yang baru yang mewakili katanya. Dan yang katanya itulah si representasi vektornya ini yang kita pakai untuk melihat, ternyata kalau kita visualisasikan kata yang maknanya dekat, posisinya juga di latent space istilahnya ya, atau ruang latennya, atau ruang tersembunyinya, di ruang representasi vektornya itu ternyata posisinya berdekatan. Dan ini dipopulerkan oleh Thomas Mikolov. Kemudian ada juga pengolahan data teks yang lebih advance tadi dengan transformer model yang saya sebut. Ini dia masih pakai, ada yang pakai transformer model, ada yang pakai varian dari recurrent neural networks. Intinya dia melakukan language modeling. Jadi kalau kita kasih misalnya kata saya mau makan gitu, maka kata berikutnya apa ya kira-kira? Saya mau makan nasi, saya mau makan beling, kan nggak mungkin ya kalau makan beling kecuali kuda lumping gitu. Atau saya makan merah gitu, merah kan kata sifat gitu, masa saya mau makan merah, kan aneh gitu. Saya mau makan nasi mungkin, saya mau makan roti itu juga mungkin. Nah intinya kata-kata aja apa aja sih yang mungkin di sini yang muncul gitu kan, kita bisa lihat sebagai task klasifikasi gitu ya. Saya given sequence kata seperti ini, saya mau makan, ini tuh apa sebetulnya. Nah ternyata kita membuat neural network untuk model seperti ini bisa digeneralisasi untuk task yang lain, misalnya sentiment analysis, misalnya text summarization, atau NER, misalnya name entity recognition, atau post tagging, gitu ya, part of speech tagging. Jadi ini tuh apa sih? Ternyata ini tuh subjeknya, ini auxiliary verb-nya gitu ya, keterangan gitu misalnya, atau ini adalah predikatnya gitu. Atau kita bisa lihat ini pronoun, kata ganti. Ini kita lihat sebagai
auxiliary verb atau kata bantu. Ini kita lihat sebagai kata kerja gitu ya. Nah, pelabelan ini itu bisa juga dilakukan dengan menggunakan neural networks dan pengolahan data teks dengan yang seperti ditemukan Jeremy Howard dan Sebastian Ruder ini yang dikenal sebagai Universal Language Modeling Fit, ULM Fit. Kalian bisa lihat ini yang bikin FastPPA ya. Atau dari Jacob Devlin ini yang dikenal sebagai BERT, nama modelnya BERT, kalian boleh cari. Jadi ULM Fit, kemudian ada yang BERT. Kalau kalian cari, itu memanfaatkan neural networks juga untuk teks. Itu ya, kira-kira. Lebih banyak lagi, masih juga kalian bisa lihat di video processing misalnya. Kalian bisa lihat juga kalau di sequence gitu ya, genomic sequencing gitu. Jadi kalau kalian mau melihat genomic sequencing itu juga bisa pakai jaringan Salvirwan, neural networks gitu kan. Pada dasarnya itu string gitu ya. Cuman ada komponen yang berbeda aja dari teks biasa gitu. Tapi pada dasarnya itu string, jadi bisa pakai neural networks. Terus ada juga ini misalnya AlphaGo. Jadi AlphaGo itu lebih ke reinforcement learning. Ya, kalau kita bicara machine learning, ini bagian dari reinforcement learning-nya. Jadi dia juga pakai neural network di sini, deep reinforcement learning. Jadi gameplay-nya kalau kalian ngambil AI ya, mata kuliah AI spesifik di bagian reinforcement learning. Dan itu fungsi deep learning-nya itu dipakai untuk value function approximation istilahnya. Ya, kalau kalian ambil AI yang saya pernah ajarkan. Gitu kira-kira. Jadi juga dipakai di sini. AlphaGo kemudian dikembangkan lagi menjadi AlphaGo Zero. Jadi dia bisa gameplay sendiri, dia main sendiri, lawan dirinya sendiri, kayak latihan aja gitu. Terus kemudian dia bisa lebih jago daripada si AlphaGo-nya sendiri gitu. Bahkan dalam simulasi permainannya AlphaGo yang dimodelkan dari permainan orang-orang yang udah master ya, grandmasternya, melawan AlphaGo Zero yang belajar main sendiri, ngelawan dirinya sendiri. Itu AlphaGo Zero menang 100-0 melawan si AlphaGo. Yang AlphaGo sendiri udah bisa ngalahin Grandmaster di bidang Go. Go sendiri konfigurasinya jauh lebih besar daripada catur, jadi jauh lebih sulit untuk menang di Go daripada catur gitu, secara permainan. Ya, untuk komputer gitu ya, lebih susah sebetulnya. Nah, kemudian ada yang ditemukan juga AlphaZero. Jadi AlphaZero ini idenya dia bisa self-playing, main sendiri, tapi dia bisa diadaptasi untuk berbagai game. Jadi bukan cuma di Go saja, tapi dia ternyata bisa dipakai buat main catur gitu. Jadi dia punya framework yang lebih generik. Ya, itu namanya AlphaZero. Nah, kalau untuk implementasinya sendiri, kalau kalian mau ngodingnya, programmingnya, kalian bisa lihat contoh-contohnya ini. Jadi silakan download slides-nya, terus nanti diklik aja. Ada contoh untuk multi-layer perceptron, jadi neural networks yang paling sederhana. Terus kalian bisa lihat dasar-dasar Keras. Ini semua pakai Keras ya. Jadi neural networks library-nya itu dengan TensorFlow yang dibungkus dengan Keras, jadi lebih gampang pakainya, nggak perlu definisiin kayak turunannya tadi gitu ya, gradiennya nggak perlu didefinisi sendiri, gradient desain yang nggak perlu definisi sendiri, jadi kalian bisa pakai kayak scikit-learn aja, kayak dot fit, dot predict gitu, selama kalian bisa definisikan layernya seperti apa, dia ngerjain sisanya, jadi Keras membantu di sana. Terus ada juga yang versi lebih advance-nya dengan convolutional neural networks. Ya, kalau kalian mau main untuk object recognition dari image gitu, kalian bisa pakai convolutional neural networks. Ini contoh kodenya juga sudah dengan TPU. TPU itu Tensor Processing Unit. Jadi versi lebih advance-nya dari GPU yang dikembangkan oleh Google untuk task neural networks. Ya, jadi kalian bisa lihat contoh kodenya di sana. Dan ini semua ada di Google Colab, jadi kalian bisa nge-run aja kodenya. Akses untuk TPU-nya juga gratis. Jadi nggak perlu bayar apa-apa. Ini bisa langsung nge-run kodenya. Dan kalian bisa adaptasi ke task yang memang kalian mau kerjakan. Alternatif yang lain kalau untuk mau belajar lebih dalam tentang neural networks-nya, kalian bisa lihat contoh kodenya juga lebih ringkas, gitu ya. Kalau Keras bisa cukup simpel. Kalau kalian cuma butuh, saya tahu tasknya mau klasifikasi seperti ini, saya punya datasetnya, saya nggak mau ngoding banyak-banyak, ya pakai FastAI bisa lebih cepat lagi. FastAI bisa menyelesaikan task yang kalian butuhkan hanya dalam mungkin 3-4 baris saja selesai gitu. Kalau image recognition gitu ya, object recognition dari image. Nah, kalau mau belajarnya bisa dilihat di sana.
Practical Deep Learning for Coders. Asal kalian udah ngerti coding Python sedikit dan beberapa materi aljabar linear dasar, kalian bisa ngikutin kuliahnya harusnya. Terus ada juga Deep Learning from the Foundations. Kalau yang ini approach-nya lebih ke kalian ngebikin library Fast AI itu sendiri. Ini pakai PyTorch by the way yang tadi. Kalau yang sebelumnya Keras ini TensorFlow, yang ini dengan PyTorch. Ya, kalau kalian mau pengen, saya butuh yang lebih hardcore, saya pengen ngoding dari awal pakai NumPy, gitu misalnya, bisa. Kalian bisa lihat ini, ya, implementing a neural network from scratch. Saran saya, coba dibuka, coba dipelajarin kodenya, biar lebih kebayang apa yang saya jelaskan tadi, gitu ya. Tadi kan sifatnya banyak rumusnya tuh, banyak matematisnya. Kalau kalian susah mahamin matematisnya, mahamin kode biasanya lebih gampang. Gitu. Ya, saya juga belajarnya dulu gitu. Kalau belajar dari matematisnya, kayaknya agak susah ngikutinnya, nggak begitu kebayang. Tapi pas ngeliat kodenya, oh ternyata cara kerjanya gini. Gitu. Jadi, kalian bisa coba lihat ini, implementing a neural network from scratch. Ini cukup membantu sih. Ya. So, itu aja materinya untuk hari ini. Slide saya banyak saya pakai, saya adaptasi dari slide saya dulu kuliah pas S2. Jadi mungkin materinya ada beberapa yang agak membingungkan. Karena emang matematis sekali waktu saya kuliah dulu S2. Dan sekali lagi ini memang task atau materi yang cukup susah. Topiknya cukup lebih sulit lah dari sebelum-sebelumnya. Jadi saya hanya kasih overview saja. Kalau mau belajar lebih banyak, silahkan ambil self computing nanti atau belajar mandiri di fast.ai boleh, atau di materi yang lain juga silahkan cari di YouTube. Banyak kok. Atau misalnya dari Stanford, gitu. Stanford punya beberapa materi yang bagus. CS231N misalnya itu untuk CS231N. Ini bisa dicari. Ini bagus banget materinya tentang object recognition gitu ya, computer vision gitu ya, deep learning untuk computer vision. Ini dia ngajarnya dari awal banget, jadi dari multilayer perceptron sampai convolutional neural network itu diajarin di sini. Jadi silahkan cari. Oke. So itu yang perlu kalian bawa pulang, gitu ya. Jadi kalau dari tadi penjelasan saya banyak yang membingungkan, yang perlu kalian bawa pulang beberapa halnya adalah ini. Yang pertama, bahwa neural networks itu adalah universal approximator yang membuat dia sangat mungkin mengalami overfitting. Ya, jadi bahkan dengan 2 hidden layer saja, si Cybenko tadi menunjukkan bahwa hanya dengan 2 hidden layers kita bisa mengaproksimasi fungsi continue itu dengan akurasi tertentu, artinya errornya bisa cukup rendah gitu. Jadi neural network itu sangat mungkin mengalami overfitting sehingga di kebanyakan kasus kita perlu melakukan regularisasi lagi. Ya makanya ada yang dikenal juga nanti namanya dropout dan lain-lainnya. Saya nggak mau bahas ke sana, tapi intinya neural networks itu sangat powerful, gitu ya. Jadi dengan lebih banyak hidden layer-nya dia bisa mendapatkan representasi yang lebih baik dari suatu data, gitu. Nah kemudian neural networks karena kita menambahkan kompleksitas di dalamnya, maka fungsi errornya pun tidak lagi convex, jadi dia punya solusi optimum lokal, itu ya. Itu yang jadi masalah dari neural network. Sehingga gimana caranya kita bisa melompati optimum lokal. Apakah optimum lokal selalu buruk? Enggak selalu. Gitu. Bisa jadi ini sudah cukup baik sesuai kebutuhan kita. Karena kan kita nggak selalu ingin yang akurasinya 99,9% gitu. Karena ya salah-salah dikit nggak apa-apa lah gitu. Tapi udah lumayan baik gitu misalnya. Di kasus-kasus yang tidak terlalu, istilahnya tidak mission critical gitu. Ya. Itu bisa dengan neural networks. Kemudian dia bisa jadi sangat lambat karena metode gradient descent. Nah, percepatan metode gradient descent-nya misalnya dengan di regresi logistik kita sempat bahas tidak pakai batch tapi pakai mini batch misalnya. Ya, terus jumlah epoch-nya bisa disesuaikan, jadi nggak menunggu dia converge tapi pakai 100 kali iterasi gradient descent misalnya, atau 10 kali iterasi gradient descent misalnya. Kira-kira seperti itu. Dan menariknya gradient descent di regresi logistik itu, kalau kita udah bikin berlapis-lapis nih regresi logistiknya, ternyata metode gradient descent-nya bisa diteruskan dalam tanda kutip ke layer sebelumnya. Nah, itu yang dikenal sebagai back propagation. Gitu, kira-kira. Ya, jadi itu aja yang saya ingin sampaikan hari ini. Materinya bisa dilihat, dan itu yang di Neural and Deep Learning, Michael Nielsen. Dia bukunya cukup jelas dan nggak terlalu panjang. Jadi kalian minimal coba baca buku itu untuk belajar neural networks dengan lebih baik.
Ini CS231N, tadi salah satu contohnya ini Cybenco. Ini beberapa referensi yang tadi. Ya, so itu aja. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.